semangat. Nah, sekarang udah semangat, luar biasa ya, pasti ceria, sukacita, serta senang hati. Karena kita bersukacita, senang hati, kita nyanyikan lagu Kalau Kau Senang Hati. Bagaimana? Sudah tambah semangat dan pasti juga tambah segar karena kita sudah berolahraga dengan lagu Kalau Kau Senang Hati. Guru, sudah lama kita gak ketemu adik-adik ya? Adik-adik kakak kita ya, pastinya mereka sudah ada yang tambah tinggi, ada pula yang tambah gendut. Ada juga yang pastinya tetap sehat dan sukacita. Di dalam kondisi kita masih beribadah dengan cara online. Kembali kita mau tetap bersukacita memuji Tuhan. Kita angkat kembali satu pujian dengan judul Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik.
bersatu di dalam doa untuk kita memulai ibadah kita. Adik-adik di rumah, mari berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Lipat tangannya, tutup matanya, buka hati untuk suara Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan atas kasih penyertaan-Mu yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Bapa sudah memberkati istirahat tidur kami, Bapa sudah membangunkan kami dengan badan yang segar, penuh sukacita dalam menerima hari yang baru yang Tuhan perkenankan untuk kami pakaikan. Terima kasih Bapa atas semua kesempatan yang masih boleh kami terima. Lebih di hari ini Bapa, hari-Mu yang kudus, di mana kami bersekutu memuji memuliakan Tuhan. Seharusnya kami lakukan di rumah Tuhan, di gereja kami, GBKB Pontianak ini. Tapi kami tahu Tuhan yang mengatur segala kehidupan kami. Dengan kondisi COVID yang masih berlanjut sampai saat ini, kami masih diharuskan untuk beribadah dari rumah. Tapi kami percaya Tuhan yang memimpin kami, memberkati kami, membuka hati kami, terlebih mengajak kami untuk bersama-sama mengikuti ibadah secara online yang dilakukan gereja Tuhan GBKB Pontianak ini. Kami percaya Tuhan yang memimpin adik-adik di rumah semuanya boleh bersatu hati untuk datang memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Berkuasa atas kami Tuhan, kuasai hati adik-adik kami KKR yang ada di rumah, kuasai telinga mereka, pikiran mereka, agar mereka fokus Bapa kepada ibadah kami hari ini. Kami juga yang ambil bagian pada hari ini, Tuhan memberkati kami semua, memberkati pemusik, memberkati kakak kami yang membawa firman, guru Mila, kami juga yang mengangkat puji-pujian buat Tuhan. Tuhan yang memampukan memakai kami semuanya agar ibadah kami pada hari ini juga Bapa boleh berjalan dengan baik. Terpuji termulia nama Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami naikkan doa permohonan kami. Amin. Nah, adik-adik, di KKR sudah lama nggak ke sekolah, nggak ke gereja, belajarnya online di rumah. Benar nggak belajar ya guru ya? Jangan-jangan belajar online-nya banyak main apa? TikTok. Wah, tapi pastinya tidak ya. Karena Tuhan yang mengaturkan dan kita percaya adik-adik pasti belajar, berdoa, juga memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh walaupun dari rumah. Ya guru, pastinya adik-adik KKR walaupun belajar dari rumah, walaupun ibadah dari rumah, tapi mereka pasti tetap belajar dengan baik, berdoa, dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita angkat satu pujian. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk firman Tuhan. Yesus kupanggil. Masuk
adik-adik. Hari ini sampailah kita kepada firman Tuhan untuk kita semua pada hari ini. Guru harapkan, mari kita siapkan hati kita dengan benar. Kita sikap duduk yang benar, konsentrasi. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena Tuhan masih tetap memberkati kami, sehingga kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan hati yang gembira pada saat ini. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, kami mau membaca firman-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus, beri pengertian tentang firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar. Ajari kami Tuhan, supaya memahami firman-Mu yang harus kami artikan di dalam kehidupan kami. Dan beri kemampuan kepada kami semua Bapa untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kuasai anak-Mu guru sekolah minggu, mulut, bibir, pikiran, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami sudah siap Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, karena kami percaya dan kami datang melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Kitab Kejadian 6 ayat 5-7. Ayo, persiapkan Alkitabnya. Alkitabnya sudah disiapkan kan? Oke. Sudah? Mari kita buka Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-7. Bibi baca dari sini ya. Adik-adik mengikutinya dari rumah. Begini firman Tuhan untuk kita semua. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Wah, minggu lalu kita bercerita tentang Tuhan Allah memberkati anak-anak. Bagaimana kita belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan begitu mencintai, mengasihi anak-anak. Bahkan orang dewasa juga, bahkan mengasihi semua orang. Tapi adik-adik, hari ini Tuhan mau mengatakan kepada kita semua bahwa Tuhan menyesal menciptakan manusia itu. Tuhan sedih, Tuhan marah. Karena Tuhan marah, Tuhan mau memusnahkan manusia itu. Ngeri nggak? Bagaimana ya kalau sampai Tuhan yang menciptakan manusia, tiba-tiba Tuhan marah, Tuhan membenci manusia karena perbuatan-perbuatannya yang tidak baik, sehingga Dia ingin memusnahkan atau membersihkan manusia itu dari muka bumi. Takut nggak? Ngeri nggak? Wah, guru aja takut. Tapi memang benar adik-adik, Tuhan melakukan apa yang Dia firmankan. Dia memusnahkan manusia. Dengan cara apa? Dia mendatangkan air bah kepada manusia itu. Wah, takut. Pernah dengar tsunami? Lebih hebat dari tsunami loh, air bah yang Tuhan ciptakan. Kalau kita melihat dulu di televisi tentang tsunami, bagaimana banyaknya korban, apapun tidak bisa menyelamatkan mereka, kecuali Tuhan yang menghendakinya. Air bah yang Tuhan ciptakan lebih daripada itu adik-adik. Nah, Tuhan mendatangkan air bah kepada manusia
Sehingga manusia pun musnah. Bukan saja manusia, tapi semua yang diciptakan Tuhan itu pun musnah. Hewan-hewan, baik yang di laut, baik yang di udara maupun yang di darat, semuanya musnah. Tapi ingat loh, firman Tuhan mengatakan cuma satu yang tidak Tuhan musnahkan. Satu keluarga. Yaitu siapa? Masih ingat? Yang Tuhan tidak musnahkan adalah Nuh dan keluarganya. Berjumlah 8 orang. Kenapa hanya Nuh yang diselamatkan Tuhan beserta keluarganya? Karena Nuh hidup saleh, hidup baik, hidup setia kepada Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, sehingga dia diberkati Tuhan, diberikan anugerah untuk diselamatkan. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak ciptaan Allah, anak KKR, mulai dari balita, anak kecil, anak tanggung, anak remaja. Kita belajar dari firman Tuhan hari ini bagaimana Tuhan marah kepada manusia. Kenapa? Karena perbuatan mereka yang tidak baik. Apa saja perbuatan manusia pada waktu itu yang tidak baik? Banyak sekali adik-adik. Kalau kita melihat mulai dari Adam dan Hawa, bagaimana mereka tidak taat kepada Tuhan. Lalu ada lagi anaknya Kain, lalu ada lagi keturunan-keturunan yang lain. Tuhan melarang kamu tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang biasa. Maksudnya orang-orang yang biasa itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang hidupnya dengan kekerasan. Tapi mereka malah bergaul, malah mereka menikah dengan orang-orang seperti itu. Sehingga apa? Kehidupan anak-anak Allah itu terpengaruh. Mereka pun condong berbuat tidak baik. Mereka condong berbuat kekerasan di dalam kehidupan mereka. Dan itu semua membuat Tuhan marah kepada kita. Marah kepada manusia pada waktu itu. Sehingga manusia dimusnahkan, dibersihkan. Setelah itu hiduplah Nuh dengan keluarganya, dengan hidup baru. Tapi adik-adik, mari kita kaitkan dengan kehidupan kita sekarang. Ayo, anak balita, anak kecil. Apakah kita sudah menjadi anak yang baik? Bibi percaya kalian sudah menjadi anak yang baik. Apa saja ya contoh-contoh perbuatan yang baik yang kalian lakukan sebagai anak Tuhan? Sebagai anak yang diberkati Tuhan? Tidak melawan orang tua. Benar. Rajin berdoa. Tidak bertengkar dengan abang atau kakak. Mau berbagi makanan dengan teman-teman. Mau memperhatikan kesulitan teman kita yang lain. Mau peduli kalau mama lagi repot, mama lagi capek, kita mau menolong. Bukan malah merengek-rengek, nangis, minta keinginan kita supaya dipenuhi. Kalau anak remaja, anak tanggung sekarang, tentu banyak sekali. Karena kalian sudah dewasa, sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, perbuatan baik kalian. Pastilah banyak sekali. Kalian sudah belajar mandiri. Belajar membantu orang tua, meringankan beban orang tua. Dan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang baik yang sudah kalian lakukan. Tapi anak-anak, tapi adik-adik, di samping itu ada juga loh anak remaja, anak tanggung, anak sekolah minggu yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang sama sekali tidak menyenangkan hati Tuhan. Coba kita lihat ya. Karena dia merasa sudah besar, sudah dewasa, dia tidak lagi mau peduli kata-kata orang tuanya. Nasihat orang tuanya tidak didengar. Aku kan sudah besar, aku kan sudah hebat, aku sudah bisa mandiri, sudah bisa. Apalagi sekarang ya, anak remaja sudah bisa naik motor sendiri. Dia sudah merasa kalau dirinya itu gak perlu orang tuanya, gak perlu apa-apa. Nasihat orang tua diabaikan. Kemudian yang paling luar biasa yang sekarang adik-adik, mereka sudah mau membuat kelompok-kelompok. Geng-geng istilahnya. Cari kawan yang selepel, yang satu pikirannya. Ya lumayan kalau perbuatan mereka itu hanya untuk yang baik. Tapi sayangnya banyak sekali perbuatan-perbuatan mereka itu negatif. Yang membuat sendiri mereka rugi. Dulu waktu belum COVID, boleh kalian lihat jalan-jalan dengan orang tua ya. Di tepi-tepi jalan itu kalau sudah mulai sore hari, ada kumpulan-kumpulan anak muda, anak remaja. Duduk nongkrong-nongkrong di tepi jalan. Mungkin kalau kita lihat,
Pakaian mereka pun tidak layak loh sebagai anak remaja. Bahkan mungkin ada yang masih kecil sudah merokok. Ada juga yang Bibi lihat itu, pernah Bibi lihat, ada minuman di kantong plastik seperti sirup. Tapi tahukah kalian, sebenarnya itu adalah minuman keras. Mereka sudah mulai menggunakan itu. Dan ada lagi yang luar biasa ya, pergaulan bebas dengan teman-temannya yang satu kelompok. Membuli, bahkan membentuk grup untuk menganiaya orang lain. Sekarang itu banyak sekali adik-adik, lagi ngetren. Itulah perbuatan-perbuatan buruk remaja pada saat ini yang menyakiti hati Tuhan. Hati-hati sebagai anak Tuhan. Untuk itulah Tuhan mau mengingatkan kita pada hari ini. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak remaja, anak yang dikasihi Tuhan, mampu memerangi kejahatan. Tema remaja, memerangi kejahatan. Bagaimana caranya? Dengan cara berbuat baik. Bagaimana cara berbuat baik? Pergunakanlah senjata yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Apa saja senjata itu? Yaitu senjata rohani. Senjata perlengkapan rohani kita. Apa ya guru? Kok rohani ada perlengkapan senjatanya? Ada adik-adik. Apa? Hidup berdasarkan firman Tuhan. Hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ada pemandu di dalam hidup kita ini adik-adik. Di sini lengkap semua. Bagaimana kita hidup ada di sini dijelaskan firman Tuhan. Lalu apalagi? Lakukan kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan itu. Berlakulah adil di dalam hidupmu. Jangan membeda-bedakan teman. Berteman dengan semua orang. Rajin berdoa. Serahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Undang Roh Kudus itu di dalam hati kita. Supaya ketika datang pikiran-pikiran yang tidak baik kepada kita untuk mengajak kita terpengaruh kepada lingkungan-lingkungan yang tidak baik tadi, kita dimampukan untuk menjalani dan melewatinya. Nah, banyak sekali ya perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Itulah tandanya kita sebagai anak Allah. Anak yang sudah diberkati Tuhan. Anak yang sudah dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena dari bapaknya dikenal anaknya. Anaknya pun dikenal kalau bapaknya itu bagaimana. Lihat Tuhan kita Allah yang baik. Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Allah yang mengasihi. Seharusnya kita pun sebagai anak-anaknya seperti itu. Jadi anak-anak, adik-adik semua, batita, anak kecil, anak tanggung, remaja. Mari kita berlomba untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan nanti rajin sekolah minggu. Rajin ibadah online. Tapi perbuatannya tidak berubah. Apalagi sekarang ini adik-adik. Percaya nggak setiap perbuatan jahat itu mendapatkan hukuman? Percaya, karena Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Tapi hidup yang kekal ada di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sekecil apapun perbuatan jahat kita akan dihukum Tuhan. Perbuatan baik kita akan mendapat berkat-berkat dari Tuhan. Jadi mari kita berlomba ya. Berlomba berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau kita lakukan sebagai anak-anak terang. Sebagai anak-anak Kristus. Sebagai anak yang diberkati Tuhan. Berani berbuat baik itu hebat. Berani memerangi kejahatan itu luar biasa. Yang termulia pastilah Bapa kita di surga. Ingat, Bapa kita di surga. Siapa bilang kita tidak dihukum Tuhan kalau berbuat jahat? Masih ingat dengan suasana sekarang ini COVID? COVID ya, istilahnya itu. Nggak berani kita kemana pun. Di rumah. Apakah kalian percaya kalau itu hukuman dari Tuhan? Bibi nggak berani mengatakannya itu hukuman dari Tuhan ya. Tapi mungkin itu suatu teguran dari Tuhan untuk kita semua lebih introspeksi diri. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan saudara, hubungan kita dengan orang-orang di luar. Mungkin itu mengingatkan kita supaya lebih dekat kepada Tuhan, lebih mencintai Tuhan di dalam hidup kita.
Jadi, mari firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berbuat baik, untuk berbuat yang sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita lakukan firman Tuhan ini, supaya kita boleh berbuah dan menghasilkan buah-buah yang baik. Dan melalui buah-buah yang baik, nama Tuhan termulia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengar firman-Mu. Mungkin Tuhan firman-Mu ini belum jelas bagi kami, tapi kami percaya biarlah Roh Kudus-Mu memperjelas firman ini kepada kami semua. Tuhan, tolong kami mampukan untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga menghasilkan buah-buah yang baik, agar melalui buah-buah yang baik nama Tuhan dipermuliakan. Beri kemampuan, beri kekuatan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik yang baik semuanya yang ada di rumah, firman Tuhan sudah kita dengarkan. Bagaimana sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberkati, kita harus selalu berbuat baik di dalam kehidupan kita, di setiap kondisi kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Kita masuk kepada persembahan, karena firman-Nya sudah kita dengar. Sambil memberi persembahan kita angkat pujian hidup kita yang benar. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Bapa kalau sampai pada saat ini Tuhan masih memberkati kami. Kami sudah menyanyi, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Sekarang kami berdoa, menaikkan doa sapar kami ke hadapan Tuhan. Berkatilah Tuhan ketika kami berdoa. Tuhan, kami berdoa buat semua adik-adik kami, mulai dari anak balita, anak kecil, anak tanggung, dan anak remaja. Bapak yang memberikan kesehatan kepada mereka, Bapak yang memberikan pertumbuhan tubuh yang baik kepada mereka semua, Bapak yang memberikan pertumbuhan ilmu pengetahuan, bahkan iman percaya kepada Kristus yang sempurna kepada mereka semua. Biarlah Tuhan dalam situasi dan kondisi yang saat ini tidak menentu, kami boleh dipastikan oleh kuasa Tuhan dalam keadaan baik dan sehat, tidak kurang suatu apapun. Apalagi Bapa, kondisi-kondisi kami yang tidak jelas, tapi kami percaya Tuhan akan tetap memberkati adik-adik kami semua. Ketika mereka boleh libur di rumah, ajari mereka supaya boleh tetap berbuat sesuai dengan kehendak mereka. Kami juga berdoa buat setiap orang tua adik-adik sekolah minggu kami. Berkati orang tua kami, berikan hikmat bijaksana, supaya dalam situasi ini mereka boleh lebih dekat kepada anak, lebih dekat di dalam ibadah-ibadah keluarga kecil mereka, lebih dekat kepada Tuhan, menjadi imam di dalam keluarga mereka, supaya mereka satu keluarga boleh lebih dekat kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat semua guru sekolah minggu, Tuhan berkati kami satu persatu. Berkati juga pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, dan keluarga, pertua diakan dan keluarga. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan. Berikan kepada kami kemampuan supaya kami boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi di dalam kehidupan kami ini. Ajari kami tetap mengandalkan Tuhan. Ajari kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Ajari kami tetap boleh hidup lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni salah dosa kami. Layakkan kami di hadapan Tuhan. Layakkan kami menerima berkat-berkat Tuhan. Kami juga berterima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, supaya boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja.
Dan Tuhan tetap memberikan berkat-berkat kepada kami semuanya. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah di dalam segala situasi kami ditopang dan kami dimampukan. Kalau ada jemaat-jemaat Tuhan pada saat ini di dalam kelemahan tubuh, sakit dan kurang sehat, Tuhan memberikan kesehatan, memberkati setiap obat yang dipakai, dimakan, diminum oleh mereka. Berkati mereka Tuhan. Sehingga kami boleh tetap mengandalkan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Layakkan kami di hadapan Tuhan, layakkan kami menerima berkat Tuhan. Karena kami percaya dan menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, kita sudah sampai kepada penghujung ibadah kita hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya semua yang kita dengarkan membuat nama Tuhan lebih dipermuliakan di setiap kehidupan kita. Dan selama kita menjalani hari-hari ke depan selama 1 minggu ini, dan kita akan berjumpa lagi di minggu depan, guru-guru harapkan tetap semangat, tetap bersukacita, tetap memuji memuliakan Tuhan setiap saat di dalam kehidupan kita. Untuk mengakhiri ibadah kita akan bersama pujian lagi, Semua Baik. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita semua bangkit berdiri dengan sikap hormat kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa
yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat kita semua. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sehat-sehat. Salam sehat. Setiap